Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jangan lupa salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku semua yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini materi tentang peradaban Islam pada masa modern. Sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Gimana hadir semua hari ini? Alhamdulillah 3 orang tidak masuk. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Jaki ada, hadir. Restu, Nita ada, Prianti, Diana, Opik, Yusuf, Jaki, alhamdulillah semuanya hadir ya. 3 orang tadi yang tidak hadir, semoga yang tidak hadir karena sakit kita doakan semoga lekas sembuh, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anakku semua, hari ini kita akan membahas materi tentang peradaban Islam pada masa modern. Udah pada tahu semuanya? Alhamdulillah ya, semoga kalian sudah pada tahu karena sekarang teknologi sudah maju dan berkembang, jadi anak-anak semua bisa di awal mencari referensi, melihat referensinya di Google atau di lain-lain yang sudah banyak materi-materi kita. Tinggal kita akan membahas, mendalami tentang materi-materi peradaban Islam pada masa modern, khususnya di Nusantara ini ya anak-anakku semua. Mulai kita lihat di slide, boleh fokus ya, jangan ada yang main dan bercanda, kita fokus ke materi tentang peradaban Islam pada masa modern. Silahkan anak lihat di slide di depannya. Nah ini sudah muncul tokoh-tokoh ulama pada masa modern ya. Kondisi Islam pada masa modern sebagaimana pendapat pakar studi Islam Prof. Dr. Haji Harun Nasution bahwa Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Mengawali pembahasan ini alangkah baiknya kita selalu melangkah melihat bahwasanya pertama kali ulama pada masa modern itu terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang, sampai saat ini gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita syukur alhamdulillah bisa hidup di masa ini untuk selalu mengabadikan, melihat atau teladani ulama-ulama tokoh modern kita yang terus berjuang gigih demi kemajuan bangsa kita ya. Nah, selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya siapa sajakah tokoh-tokoh di antaranya yang berjuang gigih memperjuangkan Islam di masa modern ini khususnya di kita di Indonesia gitu ya. Ini khususnya di kita di Indonesia gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah tokoh ulama pada masa modern yaitu Kiai Muhammad Ali Pasha ya, beliau lahir tahun 1765 dan wafat tahun 1949. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali Pasha, adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi ya. Itu adalah satu tokoh ulama pada masa modern ya, namanya Muhammad Ali Pasha ya. Beliau lahir di Mesir pada Januari 1765 Masehi. Itulah salah satu tokoh utama ya, kerjasama karakter ini yang memimpin dan mengantarkan menjadi pemimpin di Mesir. Salah satunya jasanya adalah berhasil membebaskan Mesir di kekuasaan Napoleon dari Prancis ya, sehingga Sultan ditukar misterius Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Itulah salah satu tokoh ulama besar di masa modern yang harus kita jadi teladani ya anak-anakku semua. Selanjutnya siapa lagi lah tokoh-tokoh besar itu, kita lihat di slide-nya ya anak-anak.
Ya, sabar ya. Ya, oke, jangan ada yang canda, jangan ada yang main. Fokus ke materi kita hari ini. Dan ada yang ngantuk, silakan izin ke air ya. Kalau enggak harus cerdas, apapun biar tidak ngantuk ya. Ya, sabar ya. Ya, oke, jangan ada yang canda, jangan ada yang main. Fokus ke materi kita hari ini. Dan ada yang ngantuk, silakan izin ke air ya. Kalau enggak harus cerdas, apapun biar tidak ngantuk ya. Kembali lagi kepada niat kita. Hati-hati kita ingin mendapatkan ilmu, insya Allah tidak akan ngantuk dan posisi duduk menentukan prestasi. Gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh ulama pada masa modern. Di antaranya adalah Rif'ah Baidawi. Ya, lahir 1801 sampai 1873 ya. Nama lengkapnya adalah Rif'ah Baidawi Rifat At-Tawati ya namanya itu. Beliau adalah kelahiran X-Men Amri Mesir, sama dari Mesir, salah satu banyak tokoh-tokoh yang Mesir yang benar populer membesarkan memperjuangkan ulama-ulama pada masa modern gitu kan. Salah satunya Rifa Bahtawi ini gitu kan harus menjadi suri teladan bagi kita. Pemikiran-pemikiran beliau yaitu untuk memajukan pendidikan di seluruh dunia dan kesehatan di seluruh dunia gitu kan. Jadi itulah beberapa tokoh-tokoh ulama besar yang harus kita jadi teladani, harus kita pahami gitu kan, harus kita menjadi contoh dari apa yang telah beliau lakukan selama mengembangkan atau selama menyiarkan atau selama menyampaikan kejayaan-kejayaan Islam gitu kan. Selanjutnya, tokoh selanjutnya kita lihat di slide ya. Oke, tokoh selanjutnya itu ada ulama besar Jamaluddin Al-Afghani ya, lahir 1838. Oke, tokoh selanjutnya itu ada ulama besar Jamaluddin Al-Afghani ya, lahir 1838 sampai 1897 Masehi. Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 dan beliau meninggal di Istanbul, Turki ya, tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaharuan Islam yang tepat tinggalnya dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain yang pengaruh pemikirannya dan pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu mereka masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan. Perjuangannya luar biasa banyak di Mesir, hijrah ke Yaman, ke Rusia, ke Turki, Inggris, India, dan bahkan yang terakhir di negara Prancis. Beliau berbagai-bagai negara dia apa namanya dia singgahi demi mensiarkan Islam di seluruh dunia ini gitu kan. Itulah salah satu tokoh ulama kita yang paling modern yaitu Bapak Jamaluddin Al-Afghani ya. Semoga beliau menjadi suri teladan bagi kita semua agar selalu menyiarkan Islam-Islam ini ke generasi-generasi kita yang akan datang gitu kan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di slide tokoh selanjutnya. Nah, ini tokoh selanjutnya anak-anakku semua untuk alhamdulillah ya, tetap semangat. Harus mendapatkan ilmu hari ini ya. Ya, ini tokoh. Nah, ini tokoh selanjutnya anak-anakku semua untuk alhamdulillah ya, tetap semangat. Harus mendapatkan ilmu hari ini ya. Ya, ini tokoh selanjutnya itu Syekh Muhammad Abduh, Kiai Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abdullah dilahirkan di Malakah, Nasubhal Khiyat Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abdullah belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun
1862, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo ya pada tahun 1866. Setelah itu menyelesaikan studinya yang mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1988. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Sedangkan ide pokok pemikiran Muhammad Abduh sebagai berikut itu kan selalu berpikiran terhadap pendidikan, di mana pendidikan ini harus lebih lagi maju, berkembang dan balance imbang dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul kita, oleh Al-Quran kita selaku pedoman bagi umat Muslim di seluruh dunia. Ya. Luar biasa ini Bapak Muhammad Abduh gigih memperjuangkan di dunia pendidikan agar bisa berkembang lebih baik lagi dan pesat ke depannya. Dan selanjutnya, tokoh selanjutnya yaitu tokoh-tokoh ulama pada masa modern yaitu Rasid Ridha ya, lahir 1865, nama lengkapnya adalah Muhammad. Tokoh selanjutnya yaitu tokoh ulama pada masa modern yaitu Rasid Ridha ya, lahir 1865, nama lengkapnya adalah Muhammad Rasid bin Ali Ra'di bin Samsudin bin Rahiden. Nah, beliau adalah salah satu tokoh ulama modern juga yang gigih memperjuangkan Islam, menyiarkan ajaran Islam ke seluruh antero Nusantara atau antero dunia demi mewujudkan negara-negara Islam di seluruh dunia agar selalu rukun dan toleran terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para tokoh-tokoh ulama yang lainnya juga di seluruh dunia. Itulah salah satunya adalah Rashid Al-Ridha ya, beliau lahir di 1935 Masehi ya. Di antara yang lainnya masih ada, kita lihat lagi di slide anak-anakku gimana, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat, alhamdulillah ya. Ada ngantuk kan? Tidak ada ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita di tokoh-tokoh ulama yang lain. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ulama modern yang ada di wilayah kita, khususnya di Nusantara ya. Yang pasti anak-anakku ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita di tokoh-tokoh ulama yang lain. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ulama modern yang ada di wilayah kita, khususnya di Nusantara ya. Yang pasti anak-anakku semua sudah pada dengar ya, sudah pada tahu karena ini banyak sekali di dunia-dunia pendidikan grafik-grafik atau foto-foto beliau, riwayat-riwayat hidup beliau akan ditempel ya, baik di sarana-sarana sekolah bahkan di gedung-gedung instansi pendidikan ya. Siapa lagi kalau tidak asing lagi yaitu Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan adalah lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan ibunya Siti Aminah binti Haji Ibrahim. Menurut sumber ya Prof. Abdul Muhnir Muhlan, Kiai Dahlan lahir pada tahun 1869. Kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia baru dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji menurut ilmu. Ya, beliau adalah salah satu belajar Al-Quran dengan berbagai dasar keislaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai Kiai Khatib yang di Masjid Agung Gede Sunan Yogyakarta ya, salah satunya Muhammad Saleh, yaitu orang tua Kiai Ahmad Dahlan. Beliau adalah salah satu tokoh ulama besar di Indonesia yang gigih kokoh terus memperjuangkan, menyebarkan, meluaskan ajaran-ajaran Islam di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Lah, bahkan nama beliau sampai diabadikan di seluruh gedung-gedung, baik gedung-gedung pendidikan, gedung-gedung sarana keagamaan, bahkan di kantor-kantor pemerintahan ya, karena jasa dan kontribusi beliau terhadap pendidikan dan khususnya terhadap dunia kemajuan
Islam di Indonesia, karena Islam di Indonesia salah satu yang paling terbesar di dunia gitu ya itu. Yang selanjutnya siapa lagi tokoh modern yang berasal dari negara kita Nusantara atau Indonesia. Ya, gimana anak-anak bisa dipahami? Alhamdulillah, semoga selain dipahami, kalian bisa mencontoh para ulama-ulama besar ini yang terus gigih berjuang sampai akhir hayatnya untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia, bahkan yang di Indonesia pun menyebarkan dari Sabang sampai Merauke. Yang selanjutnya adalah Muhammad Iqbal ya, tokoh ulama pada masa modern. Muhammad Iqbal lahir 1877. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Oh, beliau dari India gitu kan. Setelah itu dia belajar di Maktab Suaru. Pendidikan formalnya ditempuh di Scouts Mission School in Scotland. Kemudian dilanjutkan ke Grosvenor College Law in Iqbal mendapatkan gelar of Earth MBA. Ya, ini salah satu tokoh ulama pada masa modern. M. Iqbal ya, kelahiran India, luar biasa, dia memperjuangkan gigih ya, jadi tokoh-tokoh ulama besar di tiap-tiap negara di seluruh dunia hampir ada gitu kan, ingin memperjuangkan gitu kan ya. Selain tadi dari Indonesia ada Muhammad Dahlan, ini pun dari India ada yang namanya Muhammad Iqbal ya, namanya mirip-mirip bangsa kita ya, Muhammad Iqbal gitu kan. Di sini ada yang namanya Iqbal, ada Pak Iqbal harus menjadi suri teladan nih, menjadi ulama besar ke depannya ya, amin ya robbal. Muhammad Iqbal gitu kan. Di sini ada yang namanya Iqbal, ada Pak Iqbal harus menjadi suri teladan nih, menjadi ulama besar ke depannya ya, amin ya robbal alamin. Nah ya selanjutnya ini yang tidak asing lagi bagi kita ya, para siswa-siswi tokoh ulama besar Indonesia. Selain tadi Muhammad Dahlan, ada lagi yaitu tokoh kita paling udah besar, bahkan beliau pun lebih lebih utama lagi gitu kan, tokoh ulama besar ini yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Gedang Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Jul Qodah 1287 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan Sunan Giri. Luar biasa ya Kiai Hasyim Asy'ari. Dan mencari ilmu, Kiai Hasyim terus sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Kiai Hasyim belajar ilmu agama langsung dengan bapak dan kakeknya yang sekaligus pengasuh pondok pesantren ya. Kemudian melanjutkan ke berbelajar perguruan tinggi atau pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, khususnya di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo, Mojokerto, Wonokoyo, Probolinggo ya, dan Langitan Tuban, Tenggilis, Surabaya, Kedaten, Bangkalan, Madura, Siwalan, Puji, Bundaran, Sudoharjo, dan Senarang. Waktu mondok di Kiai Haji Soleh Dar Soang Kiai Hasyim belajar ilmu agama luar biasa dari berbagai pondok. Dia apa namanya singgahi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Pulau Jawa itu saking giginya beliau Kiai Hasyim Asy'ari luar biasa, harus menjadi suri teladan bagi kita selaku generasi-generasi muda, penerus-penerus kepemimpinan bangsa kita di sini. Islam harus terus dijadikan tombak paling depan, di garda paling depan. Itu kan ya, itu dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di seluruh dunia dan di Nusantara. Di Indonesia mungkin tadi ada Bapak Muhammad Dahlan, dan yang terakhir yaitu Bapak Kiai Hasyim Asy'ari atau tokoh ulama pada masa modern yang gigih memperjuangkan bangsa kita sampai merdeka saat ini. Tugas kita selaku siswa-siswi harus menjadi panutan beliau, harus mengaplikasikan, harus menjadi teknologi-teknologi yang lain untuk mempelajari tentang tokoh ulama pada masa modern gitu ya. Nah, ini tugas-tugas mandiri kalian setelah mempelajari materi
peradaban Islam pada masa modern, manfaat apa saja yang kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskannya 3 manfaat yang kalian rasakan setelah mempelajari dari tokoh-tokoh ulama modern di seluruh Nusantara atau di seluruh dunia gitu kan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan ya. Yang terakhir di slide kita Bapak ucapkan ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah materi hari ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah materi hari ini setelah tuntas tentang topik pembahasan tokoh-tokoh ulama pada masa modern dari berbagai tadi di beberapa dari negara Mesir, bahkan dari negara Afghanistan, India, bahkan dari Indonesia sendiri pun tidak ketinggalan ada Bapak Muhammad Dahlan dan Bapak Kiai Haji Hasim Asyari, itulah tokoh-tokoh besar. Jadi nanti tugas kalian apa manfaat yang kalian rasakan setelah mempelajari eh, manfaat yang telah kalian rasakan setelah mempelajari materi-materi ini gitu kan. Terima kasih dari Bapak, cukup sekian, bila taufik wal hidayah wa afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak, alhamdulillah ya. Terima kasih ya semuanya, sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih ya.